Halo semua, selamat datang kembali nih bersama Zombiepedia. Sebelum kita memulai videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen. Bicara soal santet identik dengan hal-hal yang mistis, bahkan cenderung irasional. Kebanyakan orang menilai santet digunakan untuk membuat orang menderita hingga mati. Di Indonesia, pernah terjadi peristiwa pembantaian yang melibatkan oknum dukun santet di Banyuwangi, Jawa Timur. Pada Februari 1998, masyarakat Banyuwangi geger dengan masalah ini. Orang yang dipercaya mempunyai ilmu santet jadi sasaran pembunuhan oleh kelompok orang yang tidak dikenal. Sejumlah orang yang dituding dukun santet langsung disasar sekelompok orang-orang ini. Tiap rumah yang disinyalir sebagai tempat tinggal dukun kemudian diberi label tertentu. Titik mulainya tragedi berdarah pembantaian Banyuwangi 1998 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang yang diduga mempraktikkan santet atau tenung. Peristiwa berdarah ini bermula dari pembunuhan yang terjadi di bulan Februari. Pembunuhan ini mulanya dianggap sebagai kasus pembunuhan biasa dan tak ada yang menduga bahwa pembunuhan ini menjadi titik mula terjadinya rentetan pembantaian berdarah. Kasus demi kasus pembunuhan lainnya mulai ditemukan. Masyarakat Banyuwangi mulai tercekam dan takut dengan situasi seperti ini. Setiap malamnya korban terus berjatuhan dan korban pembunuhan tidak hanya dari kalangan dukun santet saja, tetapi para guru ngaji, dukun suwo, dan tokoh-tokoh masyarakat juga menjadi korban. Pemerintah daerah mulai secara serius menangani pembunuhan berantai ini. Bupati Banyuwangi saat itu Kolonel Polisi HT Purnomo Sidik memerintahkan seluruh jajaran aparat pemerintahan mulai dari camat hingga kepala desa untuk mendata warga yang ditengarai memiliki ilmu supranatural untuk dicatat dan selanjutnya melakukan pengamanan terhadap warga tersebut. Radiogram ini kembali dikeluarkan pada bulan September sebagai penegasan radiogram sebelumnya. Siapa sangka, radiogram ini justru menjadi penyebab pembantaian semakin meluas. Radiogram yang berisi catatan warga yang terduga memiliki ilmu supranatural ini dikabarkan bocor ke oknum jahat. Hingga puncaknya dalam sehari ada 2-9 orang yang terbunuh. Masyarakat mulai mencurigai bahwa pembantaian didalangi oleh oknum TNI dan radiogram yang dibuat oleh bupati justru digunakan sebagai pendataan warga yang akan dibunuh, namun hingga kini kecurigaan ini tidak terbukti. Pembantaian semakin mencekam dengan kemunculan oknum-oknum berpakaian hitam tertutup yang kemudian disebut ninja. Para ninja meneror di segala penjuru Banyuwangi dengan senjata tajam berbentuk sabit atau parang. Mereka sangat terlatih dan sistematis. Bahkan sebelum melancarkan aksi pembunuhan, mereka memadamkan aliran listrik terlebih dahulu dan menandai rumah korban dengan tanda silang. Sesaat setelahnya, satu orang terbunuh. Korban yang dibunuh akan mati mengenaskan dengan kondisi tercabik-cabik, patah tulang ataupun kepala pecah. Tak hanya sampai di situ, banyak pula korban yang diseret, dikalungi tali, kemudian dipukuli hingga tewas. Karena ketakutan yang ditimbulkan dari rentetan teror ninja ini, hingga menyebabkan kepanikan massal kala itu di Banyuwangi, masyarakat Banyuwangi memilih tidur di teras rumah, dan warga bergantian berjaga di kampung-kampung. Mereka mempersenjatai diri dengan alat seadanya. Berminggu-minggu masyarakat Banyuwangi tidak dapat tidur dengan tenang. Ditambah lagi Indonesia kala itu juga sedang mengalami krisis. Lama-kelamaan, para ninja juga mulai meneror di siang hari dan tak segan melakukan pembunuhan. Bahkan, banyak yang mengatakan bahwa ninja bisa terbang dan meloncat dari rumah ke rumah. Malam harinya, loteng-loteng rumah seolah-olah digedor-gedor dengan bunyi yang mengerikan. Postur tubuh para ninja yang berbadan tegap dan besar menambah kesan intimidasi. Polisi sendiri dianggap kesulitan mengatasi aksi ninja ini, hingga para warga kemudian memilih mengungsi di tempat yang lebih aman. Di sisi lain, muncul sekelompok gelandangan dan orang gila di penjuru kabupaten, baik di desa maupun di kota. Para orang gila ini menunjukkan hal yang janggal seperti mampu menjawab dengan baik pertanyaan penanyanya. Tetapi ketika ditanya mengenai asal-usulnya, mereka akan bertingkah seperti orang gila. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa orang-orang gila ini terlibat dalam peristiwa pembantaian. Dugaan tersebut semakin diperkuat dengan menghilangnya orang-orang gila tersebut tanpa upaya apapun dari pihak berwenang saat pembantaian mulai mereda. Kengerian dan kondisi sosial yang semakin semrawut menekan Komnas HAM dan pemerintah untuk mengusut dan menindak tegas para autor intelektualis dan semua pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa berdarah di Banyuwangi. Namun akhirnya hingga kini tak ada yang tahu siapa dalang sebenarnya dari tragedi berdarah 1998 itu.
Nah semuanya, itulah kengerian peristiwa pembantaian Banyuwangi 1998 silam. Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran yang bermanfaat bagi kita dan untuk masa depan kita semuanya. Usai sudah video pada kali ini, sekali lagi saya ingatkan untuk subscribe, like, dan komen, and see you next time.